Gue pria bujang usia 28 tahun yang pengen nikah. Gue pengen nikah karena emang pengen. Umur juga udah mateng. Gue kerja di perusahaan swasta yang gajinya di atas UMR. Dan menurut gue cukup lah buat hidupin istri dan anak nanti. Di samping itu, gue mau kasih kepastian buat cewek gue. Dan gue gak mau juga tiba-tiba cewek gue dilamar sama orang lain. Pria sejati juga harus setia dong sama pasangannya yang udah nemenin gue di saat susah sampai berkecukupan. Tumben lo datang ke rumah gue. Ada masalah apa? Enggak, gue cuma pengen curhat aja. Entah kenapa, gue tiba-tiba pengen nikah nih. Heleh, bercanda lo gak lucu ya, Di? Gue serius. Gue pengen punya istri, pengen punya anak juga. Kayak gue lagi di fase itu. Kalau kemarin-kemarin kan gue pengen main-main sama hidup bebas. Ibarat kata, fase gue main-main itu udah kelar dan siap menyongsong kehidupan baru. Ya, kalau pemikiran lo kayak gitu sih bagus. Biar cewek lo juga ada kepastian dari manusia kayak lo. Gue pikir lo gak bisa serius, Di. Sialan lo ya. Rin, kalau nikah maharnya berapa sih? Ya, tergantung ceweknya sama keadaan cowoknya. Maksudnya? Gini ya, cowok kalau udah mapan dan keluarganya juga kaya, pasti bakal ngasih banyak. Kalau lo maunya berapa? Gue mah murah aja sih. Emas 50 gram sama uang 50 juta. Emas 50 gram berapa Anda kalau diduitin? Mungkin 50 juta lebih. Hampir 100 juta berarti lo ya minta mahar. PA lo ya. Mahal banget anjir. Belum lagi buat acaranya. Paling enggak 20 juta ke atas. Terus seserahannya juga belum. Lah, kan itu versi gue. Dan menurut gue itu murah. Cowok-cowok sekarang kan udah pada kaya, Di. Sok tahu banget loh cowok sekarang pada kaya. Banyak juga di luaran sana cowok masih pada kekurangan. Gila sih kalau semua cewek minta mahar kayak lo. Yang ada gak ada yang mau nikah sampai nanti tuir. Lah, lo kok nyalahin gue? Itu kan menurut gue. Dan mungkin aja di luaran sana banyak cewek-cewek yang gak minta mahar kayak gue. Lo tanya, gue jawab. Kalau versi gue kemahalan berarti cowoknya kere. Nikah itu gak boleh membebani pihak cowok. Lo harusnya ngerti keadaan cowok. Lo mau tuh uang mahar pinjem-pinjol, terus habis nikah digadein buat bayar utang, mau lo? Gue gak membebani cowok buat mahar ya. Lo lihat di luaran sana justru banyak cowok-cowok yang ngasih mahar lebih banyak dari apa yang gue minta. Malahannya ada yang ngasih mobil, sapi, uang, emas, dan banyak lagi. Lihat tuh, berarti cowoknya mampu dan anak orang kaya. Iya kan cowok di luaran sana, beda sama lo. Lihat kondisi lo, bagaimana cowok lo. Dia kaya apa enggak? Dia mampu apa enggak? Menurut lo, cowok lo mampu enggak kalau lo minta mahar segitu? Enggak, cowok gue kere. Setiap akhir bulan sering banget minjem duit sama gue. Mampus, kebanyakan gaya tapi lo nggak lihat di sisi lo kayak gimana. Terus kalau seumpama cowok lo nggak ngasih mahar yang lo mau gimana? Mau putus apa cari yang baru lo? Iya makanya, karena keadaan itu rasanya gue gak mampu kalau nikah sama pacar gue. Gila ya, ntar gue dikasih makan apa kalau setiap bulan minjem duit gue terus. Ilfil juga lama-lama sama cowok yang pinjem uang sama ceweknya. Kayak gak punya harga diri. Iya emang, kayak gak punya harga diri kalau pinjem uang sama ceweknya. Tapi uang lo dikembalikan kan? Iya dikembaliin, tapi tetap aja buat gue ilfil. Kalau bisa tuh harusnya cowok modal dikit. Kalaupun gak bisa ngasih barang, kasih kayak es krim atau coklat. Minimal ada gunanya gitu jadi cowok.
Gue juga kalau diajak makan di warteg gak masalah. Yang penting tuh cowok bener-bener buat gue ngerasa diperjuangkan. Berarti lo gak mau nikah sama cowok lo gara-gara itu atau gara-gara kasih mahar yang dikit? Kan gue udah jelasin sama lo barusan. Lelet banget lo jadi cowok. Masa gak nangkep apa sih yang gue omongin tadi? Iya maaf, gue kan cuma memastikan yang cewek mau tuh kayak gimana. Gini ya, cewek itu akan nerima cowok kalau cowoknya bener-bener merjuangin ceweknya. Meskipun tuh cowok kere, tapi kalau cowoknya bener-bener kerja keras, terus berusaha nyenengin ceweknya, meskipun cuma kasih es krim 5.000, ceweknya pasti gak bakal nolak. Yalah, pret, gak percaya gue. Mana ada cewek kayak gitu di zaman sekarang? Ada, contohnya gue. Dari tadi gue udah jelasin sama lo maksud gue, tapi emang lemot lo, gak nangkep apa yang gue omongin. Capek sendiri cerita sama lo. Sebenarnya cewek yang ribet. Lo tadi bilang mahar 50 gram emas sama uang 100 juta. Tapi sekarang lo bilang lain. Omongan lo tuh bikin cewek pusing tau. Maksud gue tuh kalau cowoknya bener ya gue mau. Tapi kalau cowoknya modelan kayak cowok gue, ya akhirnya gue pingin mahar segitu. Paham gak sih maksud gue? Enggak. Dan omongan lo tuh muter-muter ya gangsing. Dan pusing lah cerita sama cewek. Ujung-ujungnya cowok lagi yang disalahin. Orang permasalahannya pertama sama lo, ya kali gue nyalahin diri gue sendiri. Cowok tuh yang sebenarnya lelet, jadi ribet. Udah ya, stop. Kalau gue lanjutin bakalan panjang lagi urusannya. Ngapain di stop? Kalau lo mau debat sama gue, nyampe malam pun gue jabanin.